Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Irsyad Maulana Amsori. Saya dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 4 Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tentang cara bagaimana meremote Debian 12.11 dengan menggunakan software SRDP atau Remote Desktop Connection, Telnet, melalui CMD dan SSH Gen PuTTY. Jadi, pada kesempatan kali ini juga, saya akan melakukan semua remote tersebut menggunakan aplikasi software PuTTY. Nah, software apa aja sih yang kita perluin? Seperti yang kalian lihat, kita sudah menyiapkan di sini, di sebelah kanan. Yang perlu kita siapkan software-softwarenya adalah PuTTY, PuTTY Generator, terus VMware Workstation Pro 17, Google Chrome. Terserah mau peramban atau browser apa aja, yang penting bisa untuk search. Oke teman-teman, jadi kita coba langsung masuk aja ke VMware Workstation-nya. Tunggu sebentar. Oke, kalau sudah di sini kita langsung saja masuk ke Open Virtual Machine. Nah, di sini kita pakai Debian yang sudah kita buat di video sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau kalian belum nonton videonya, coba ditonton dulu video yang ada di channel YouTube ini juga tentang bagaimana saya menginstal Debian 12.11. Oke, berikutnya di sini kita akan eh, memerlukan dua kunci utama, yaitu yang pertama adalah Debian 12.11 yang sudah ada di depan ini, dan berikutnya adalah paket instalasi internet ya teman-teman ya. Pastikan kalau laptop atau device kalian terhubung dengan internet untuk bisa menginstal paket-paket utama dan juga untuk mengupdate repositori ataupun peramban yang kita mau. Oke, berikutnya kita akan membutuhkan software-software yang tadi saya jelaskan, ada PuTTY, PuTTY Can Generator, dan juga Chrome sebagai browser kita. Oke, pertama kita langsung aja masuk ke VM. Di sini di bagian kiri, kita masuk ke Settings. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa ikutin settingan saya. Nah, di bagian network adapter ini teman-teman, yang network adapter pertama kita masukin di NAT. Kenapa di NAT? Agar Debian kita bisa langsung nebeng atau minjem internet dari laptop kita. Jadi Debiannya sudah langsung terhubung atau terkoneksi dengan WiFi internet dari laptop kita. Terus untuk di network adapter yang kedua, ini kita pakai host only. Kenapa host only? Agar Debian kita bisa terhubung ke jaringan pribadi dengan laptop atau komputer kita. Jadi tanpa perlu internet pun tetap bisa terhubung ya teman-teman ya. Oke, setelah itu langsung saja di OK dan kita langsung jalankan virtual machine. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk ke menu virtualisasi dari Debian-nya. Di sini kita langsung saja login ke user root. Lalu passwordnya 1, 2, 3. Oke, kita sudah masuk dan sekarang kita coba cek terlebih dahulu IP A. Oke, di sini seperti yang bisa dilihat teman-teman, di bagian ENS33 itu sudah dapat IP. IP apa ini? Ini adalah IP DHCP ya teman-teman, atau IP internet. Lalu, yang di ENS34-nya ini kita belum dapat IP teman-teman. Jadi kita harus mendapatkan IP dari ENS34 dulu. Gimana caranya? Nah, di sini kita bisa masuk ke menu ikutin saya teman-teman, nano, terus slash etc, terus network. Kalau kalian takut salah, kalian bisa pencet tab ya teman-teman ya, biar nanti langsung otomatis terisi seperti ini, network nano slash etc slash network slash interfaces, enter. Nah, di sini teman-teman, di bagian Allah Hotplug NS33 ini adalah IP DHCP yang tadi sudah saya tunjukkan. Berikutnya, kita harus membuat IP untuk Debian itu sendiri agar bisa terhubung ke laptop kita. Bagaimana caranya? Kita ikutin seperti ini. Allow hotplug NS34. Lalu yang di bawahnya iFace
NS34 init static. Lalu di sini coba teman-teman, address 192.168.10.1/24. Oke, kalian bisa ikutin contoh untuk pembuatannya seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita pencet CTRL-O. Terus ini di enter aja. Lalu kita bisa CTRL-X. Oke, setelah itu kita harus menggunakan command yang namanya service networking restart. Untuk apa ini teman-teman gunanya? Agar konfigurasi yang telah kita lakukan pada ENS34 dan ENS33 bisa terupdate. Jadi laptop kita nanti bakalan langsung dapat ENS34-nya ya teman-teman ya. Nih, setelah kita muncul IP A. Jadi Debian-nya langsung dapat IP yang udah kita masukin tadi teman-teman. Nih, di IP A. Tuh, sudah terlihat di ENS34 sudah ada 192.168.10.1 yang mana itu adalah IP untuk menghubungkan ke laptop kita. Yang sebelumnya kan nggak ada ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita CTRL-C, terus kita CTRL-L biar kita sedikit bersih dulu teman-teman. Oke, sudah. Setelah itu, kita akan mengecek IP seperti yang tadi kan sudah ya teman-teman ya. Berikutnya, kita langsung saja apt install open SSH server. Oke, terus kita enter teman-teman. Ini kita pencet Y. Nah, kenapa gua langsung pasang open SSH server? Karena setelah kita mendapatkan IP DHCP dan juga IP yang bisa kita sambungkan ke laptop, otomatis nanti dari Debian-nya akan langsung mendapatkan jaringan ya teman-teman ya. Jadi kita langsung bisa memasukkan atau menginstal OpenSSH-nya. Terus setelah diinstal, kita harus mengatur konfigurasinya teman-teman. Gimana cara mengaturnya? Kita pergi ke nano, terus etc SSH SSHD config. Oke, kita langsung aja pencet enter. Nah, di sini yang perlu kita ubah adalah mencari port 22. Nah, sorry kelewat. Port 22. Di sini kita hilangin pagarnya. Bam. Nah, agar terlihat port 22-nya aktif ya teman-teman ya. Kalau dikasih pagar itu berarti nggak aktif teman-teman. Setelah itu kita cari permit root login. Ini kita aktifin dulu. Terus di bagian prohibit password. Aduh, kelebihan teman-teman, sorry. Di bagian prohibit password ini kita hapus dan kita ganti yes. Dan bam, kita langsung saja CTRL dan CTRL ini enter, terus CTRL X. Nah, di sini gue jelasin dulu kenapa di sini menggunakan port 22 ya teman-teman ya. Karena di dalam sebuah SSHD ataupun interface itu port 22 bakalan jadi sumber internasional. Jadi port internasional itu langsung bisa connect. Misal software putih itu langsung bisa connect ke port 22 itu teman-teman. Jadi nggak perlu diubah lagi ya teman-teman ya. Terus setelah itu kita pencet atau command service SSH restart. Gunanya apa? Karena setelah kita mengupdate konfigurasi dari SSH tadi, kita harus restart dulu seperti yang di awal teman-teman. Kita enter di sini. Setelah sudah, kita langsung cek keaktifan SSH-nya dengan sistem ctl status SSH. Nah, seperti yang kalian lihat di sini teman-teman sudah active atau enable. Itu berarti kita sudah bisa menggunakan SSH-nya ya teman-teman ya. Oke, setelah itu,
Nah, sebelum itu kita harus masuk ke menu. Oke, kita keluar dulu, kita masuk ke menu NCPA CPR ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kalian cari VMnet 1. Terus ke Properties, IP version TC4. Nah, kalau kalian tadi awalnya pasti akan seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi, setelah kalian seperti ini kita masukin IP yang tadi sudah kita masukkan ke dalam Debian-nya teman-teman, yaitu 192.168.2. Kalian bisa ikutin settingan saya ya. Itu 92.168.10. Oke. Oke, setelah sudah teman-teman, kita di oke, kita close dan close. Oke teman-teman, jadi setelah kita memastikan bahwa SSH sudah running, setelah kita pencet sistem CTL status SSH, kita langsung saja masuk ke dalam software PuTTY ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, kita langsung saja masuk dengan IP Debian yang sudah kita pakai tadi, yaitu 192.168.10.1. Ini IP yang tadi ya teman-teman ya, yang buat masuk ke dalam Debian-nya. Ini kita open aja. Nah, di sini sudah ada login S ya teman-teman. Itu tandanya berarti kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam atau meremote Debian melalui PuTTY. Kita pencet root, terus passwordnya kita masukin. Nah, ini setelah kita masukin root dan password, itu berarti kita sudah berhasil meremote di dalam PuTTY ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya bagaimana? Setelah kita masuk ke dalam PuTTY, kita harus memasang repository. Yang dimana repository ini diibaratkan pasar tempat kita untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang kita perlukan. Bagaimana cara masuknya? Itu kita langsung saja masuk ke nano, terus etc, apt, sources, list. Kita tap aja, lalu kita enter. Nah, seperti yang dilihat sini teman-teman, belum ada sources list atau repository yang kita pasang. Jadi kita harus memasangnya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita memasangnya? Kalian bisa saja ke Chrome, lalu ketik repository Debian 12.11. Lalu kalian masuk ke Debian wiki debian.org ini. Kita masuk ya teman-teman. Oke, kita tunggu loadingnya. Maafkan. Nah, setelah itu kita scroll dan cari yang namanya sources list ini teman-teman. Kita langsung saja di blok lalu ctrl-c. Oke, kita masuk ke PuTTY kembali. Di sini kita langsung saja klik kanan ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah itu kita langsung saja ctrl-o dan ctrl ini enter, terus ctrl-x. Nah, kita sudah memasang repositorinya teman-teman. Berarti berikutnya adalah kita akan mengecek repositori tadi dengan apt get update. Nah, apa gunanya apt get update ini? Ini adalah gunanya untuk mengecek apakah repositori yang kita pasang itu sudah bisa kita gunakan untuk kita menginstal software-software atau layanan-layanan yang kita perlukan ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Berikutnya, kita akan menggunakan PuTTY ini atau Debian-nya. Kita akan minta untuk install XRDP ya teman-teman. Kita pakai yang pertama dulu, XRDP dulu ya teman-teman ya. Gimana caranya? Sebelumnya gua ctrl dulu. Terus ini kita pencet apt min get install XRDP. Apt min get install XRDP. Kita enter. Kita Y. Oke, kita tunggu loadingnya teman-teman ya. Nah,
Perintah yang tadi gunanya adalah untuk memasang layanan XRDP, yang dimana layanan ini bisa kita gunakan dengan aplikasi atau software yang ada sudah di Windows kita, yang namanya adalah Remote Desktop Connection. Nah teman-teman ya, setelah ini akan gue tunjukin atau akan saya tunjukin. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar. Nah, ketika sudah teman-teman, kita langsung saja mengecek sistem status CTL-nya seperti yang tadi kita gunakan untuk mengecek SSH. Gimana caranya? Sistem CTL status. Nah, kalau tadi SSH, sekarang setelah kita menginstal XRDP, berarti yang kita cek adalah XRDP. Oke, kita cek. Oke, sudah enable atau active ya teman-teman ya, udah running. Jadi, setelah itu kita sudah bisa menggunakan XRDP-nya ini teman-teman. Tapi sebelum itu kita harus mengecek dulu dengan ss min tnlp terus garis lurus grep titik 2 3389. Nah, ketika sudah ada, ini berarti XRDP-nya sudah terbuka untuk kita dan siap untuk diakses ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita mengecek kesediaan status dari 3389 dari XRDP-nya, berikutnya kita akan masuk ke menu Remote Desktop Connection ini teman-teman. Kita langsung cari saja, setelah kalian mencet Windows, kalian search aja Remote Desktop Connection. Kalian klik, dan di sini kalian harus masukkan IP seperti IP Debian tadi teman-teman, yang ada di ENS34. Yaitu 192.168.10.1. Setelah itu kita connect. Nah, di sini teman-teman, kita langsung saja sessionnya nggak usah diganti ya teman-teman ya. Langsung saja ke root. Ini tadi isi dengan username root kalian. Sama aja sih sebenarnya. Passwordnya kalian masukin password yang kalian punya. Yaitu 123. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, kalian sudah masuk ke menu Debian kalian ya teman-teman ya. Jadi kalian sudah berhasil untuk masuk ke menu Debian melalui XRDP atau Remote Desktop Connection ya teman-teman ya. Oke. Sebelumnya saya izin untuk melanjutkan di PuTTY ya teman-teman ya. Karena saya lebih nyaman untuk menggunakan PuTTY karena besar ya teman-teman ya. Ini kita close saja. Nah, setelah kita melaksanakan yang di XRDP, kita langsung saja beranjak ke telnet ya teman-teman ya. Kita langsung menggunakan komen yang tadi, tapi bedanya kita akan menginstal telnet teman-teman. Oke, kita langsung saja pencet apt min get install telnet-d. Lalu kita enter. Oke, kita install dulu teman-teman, kita pencet Y. Oke, kita tunggu lagi. Oke, sudah selesai teman-teman installernya. Nah, setelah itu kita harus mendownload yang namanya Daemon dan OpenBSD. Yang gunanya itu adalah untuk support dari latar belakangnya telnet itu sendiri agar bisa bekerja, ya teman-teman ya. Bagaimana cara menginstalnya? Kita ctrl dulu, lalu kita apt install Daemon OpenBSD inetd. Kita enter teman-teman. Oke, kita Y dan kita tunggu loadingnya. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Kita langsung saja mengkonfigurasi lagi seperti yang tadi. Kita masuk ke menu nano etc inetd-conf. Oke, kita masuk ke sini. Lalu kita harus menambahkan konfigurasi ya teman-teman ya. Di sini kita tambahin telnet stream tcp no wait root usr bin telnet. Nah, setelah selesai, kita langsung saja
Ctrl O, dan Enter Ctrl X. Oke, setelah sudah, kita masuk ke service inetd restart. Ya teman-teman ya, agar settingan terbaru kita yang sudah kita konfigurasi tadi terbaca oleh inetd. Oke, setelah sudah teman-teman, kita cek status kesiapan inetd-nya. Oke, karena sudah running atau enable, berarti kita tinggal masuk ke langkah ss min tnlp garis lurus grep terus port 23. Nah, setelah sudah ada kedua-duanya seperti ini, kita bisa langsung meremote Debian kita melalui cmd ya teman-teman ya. Kita langsung saja Windows R, kita masuk ke cmd. Nah, bagaimana cara kita menghubungkan atau meremote dari cmd ini? Pertama, kita harus mengetikkan lalu kita masukkan IP Debian kita. Ini ya teman-teman. Nah, setelah ini kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam Debian kita. Kita tinggal masukin username kita, terus password kita. Nah, sudah berhasil teman-teman. Oke, kita sudah bisa mengonfigurasi Debian kita melalui cmd ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja di close karena saya akan lebih suka menggunakan Qt. Ini efeknya yang terang ya teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan masuk ke Qtgen. Qtgen teman-teman. Kita masuk dulu ke Qtgen. Kenapa? Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Qt Key Generator ini gunanya adalah agar kita bisa membuat kunci khusus supaya kita bisa masuk ke Debian melalui Qt tanpa harus memasukkan password dan username terus-menerus, yang mana itu bisa membuat kita pusing ya teman-teman ya kadang ya. Tapi kalian harus berhati-hati juga karena takutnya ketika laptop kalian dibuka itu ada orang iseng buat masuk ke Qtgen ke Qt kalian, terus langsung otomatis masuk ya teman-teman ya. Itu dia kelebihan dan kekurangannya. Oke, berikutnya kita langsung saja generate. Terus di sini kita moving our mouse ya teman-teman ya. Gerakin mouse kalian sampai barnya penuh. Oke, setelah sudah selesai, kita wajib menyalin semua key ini ya teman-teman ya. Kita wajib menyalinnya. Kita salin terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini dari yang 2 nih terakhir di angka 2, ingat-ingat teman-teman. Lalu kita sampai SSH RSA. Kita pencet Ctrl+C untuk memastikan di copy. Setelah itu kita save private key. Kita kita save private key. Kita akan menyimpannya di dokumen yang benar-benar kita ingat ya teman-teman ya. Saya akan menyimpannya di dokumen tugas di sini teman-teman. Oke, kita save. Oke, ini kita namain dulu kunci. Namain. Oke, berikutnya kita masuk ke Debian terlebih dahulu. Kita masuk ke Debian, terus kita pencet atau kita masukkan command cd .ssh garis miring. Kita enter. Setelah itu kita masukkan menu touch authorized. Harus ada D-nya ya teman-teman ya. Authorized key. Oke, setelah itu karena sudah di touch, berarti kita tinggal memasukkan nano authorized keys. Itu berarti kita membuat authorized key ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, kita masukin aja private key yang udah kita salin. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik kanan,
Oke, teman-teman. Meskipun di sini kelihatannya pendek, tapi sebenarnya ini panjang ya teman-teman ya. Karena ini kalian lihat yang saya hafalin tadi 2, terakhirnya angka 2. Tapi di awalnya ada SSH, RSH. Tuh. Berarti ini sudah benar ya teman-teman ya. Kita CTRL O, CTRL, ini enter, CTRL X. Oke, kita buat new session di putih. Kalau ini kita close saja. Kita buat new session di putih. Nah, ini kita masukin IP yang kita mau dulu ya teman-teman ya. IP Debian kita 92.168.10.1, portnya port 22. Ininya telnet, biarin aja telnet. Terus ini save sessionnya kita simpan seterserah kita. Misal tugas 2 Aan Debian. Terus kita masuk ke menu connection teman-teman. Connection, data, auto login, username kita masukin root. Terus kita masuk ke SSH. Kita open dulu ininya nih. Nah, kita masuk ke authorize. Di authorize ini kita buka lagi chat, kita masuk ke credential. Nah, di private key-nya ini kita masukin tempat kita menaruh Qt-Gen tadi atau private key tadi yang kita sudah masukin. Nah, ini kunci tadi, file yang tadi kita pencet di sini. Nah, setelah itu kita save ya teman-teman ya. Kita masuk lagi ke session, kita save. Oke, setelah di save, kita langsung saja masuk melalui Debian-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah tidak perlu memasukkan username dan juga password ya teman-teman ya. Kita sudah langsung terotomatis login ke dalam Qt atau Debian kita. Nah, seperti yang kita bisa lihat, nih kita close dulu sessionnya, ini kita close juga. Kita masuk ke Qt, terus kita pencet yang tadi, kita pencet 2 kali, kita sudah langsung terotomatis login ke menu username dan root. Kita masuk ke menu Debian tanpa mengisi username dan root ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Setelah ini, agar memudahkan kalian, ini sebenarnya ekstra ya teman-teman ya. Tapi kalian bisa praktekin juga. Kita coba untuk pergi ke Qt. Pencet ini ya teman-teman ya. Kalian klik kanan. Terus masuk ke properties. Di properties ini setelah nih kalian masuk ke shortcut. Setelah .exe ini kalian ketik -sh root add. Kalian masukin IP dari Debian kalian 192.168.10.1 lalu menggunakan password. Sini kalian ketik PW-nya yaitu 123. Oke, setelah udah ya teman-teman ya. Setelah udah kalian apply terus oke. Nah, ini dia kejadian yang tidak terima. Voila, setelah kalian mengklik aplikasi atau software putihnya, kalian akan langsung masuk ke dalam Debian kalian tanpa perlu memasukkan username dan root seperti tadi. Tapi bedanya di sini ya teman-teman. Kalau tadi kita pencet Qt, kita masih harus menghadapi menu session atau yang awal tadi yang kita harus masukin port 22 yang semacamnya itu. Di sini kita ketika kita pencet icon atau software putihnya, kita langsung masuk ke Debian ya teman-teman ya. Itu dia bedanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.